Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahlihi. Tsumma ila ruhi abai wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa alaikum wassahabati kullin ajma'in. ثم إلى روح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء الصالحين والأئمة الراشدين المجتهدين والعلماء العاملين المخلصين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين. ثم إلى روح من سكن في تربة المعلى والباقي والزمن والفرائض والأقدار والعينات وحورض جميع تربة البشر. ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا الصغيرات وقطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن أحمد الحداد وإلى روح شيخ عبد الله بن سالم بن سعيد باخور يصح. ثم إلى روح كياج مصعب. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأزواجنا وأزواجنا وذرياتنا قرة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalati ila al khairi ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulluha biyadihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati dan kami muliakan guru kita, orang tua kita Al-Walid Kiai Haji Ghazali Musannif. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan jamaah sekalian yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi pribadi atau hamba yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan-amalan kita, ibadah kita, baik yang sunnah ataupun yang wajib, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik di sisinya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, menyambung kajian kita terakhir, pembahasan kita tentang masalah bahwa Allah mustawin
istiwa di atas arsy. Dan ada sebuah riwayat yang terakhir kemarin kita baca, yaitu riwayat dari Imam Yahya bin Yahya berkenaan dengan pertanyaan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa yang ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullah. Jadi Imam Yahya meriwayatkan bahwasanya beliau dulu pernah duduk-duduk di majelisnya Imam Malik bersama Imam Malik, tiba-tiba ada seorang pemuda bertanya, "Ya Aba Abdillah, wahai bapaknya Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Ada ayat Al-Quran yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, istiwa di atas arsy. Fa kaifa istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Tatkala Imam Malik ditanya begini, beliau kemudian menundukkan kepala dan bercucuran keringat. Dalam riwayat yang lain, bergetar badannya sehingga bercucuran keringat dari wajahnya, dari kepalanya. Kemudian beliau menjawab, al-istiwa ghairu majhulin. Istiwa itu sudah jelas, bukan perkara yang tertutup, bukan perkara yang tidak diketahui. Artinya jelas, maksudnya jelas di sini bukan menggambarkan istiwanya, akan tetapi memang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan Allah istiwa di atas arsy. Bahkan sampai ada beberapa ayat menjelaskan Allah istiwa di atas arsy. Nah, sebagian kelompok mengartikan al-istiwa ghairu majhul, yang namanya istiwa sudah jelas bagaimana posisinya. Istiwa kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya bersemayam ya. Namanya bersemayam ya, bagaimana ya, sudah jelas. Padahal yang dimaksud Imam Malik bukan istiwanya yang sudah jelas, akan tetapi dalil-dalilnya memang ada. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dia beristiwa di atas arsy. Wal kaifalah, dari mana kita tahu bahwa yang dimaksud Imam Malik itu adalah dalil-dalil. Nah, perkataan selanjutnya dari beliau, wal kaifa ghairu ma'qul. Adapun ketika kita bertanya kaifa istiwa'uhu, bagaimana istiwanya Allah, ghairu ma'qul, itu tidak masuk akal, alias otak kita tidak akan sanggup untuk menerawang. Kalau kita mau pikirin, Allah itu istiwanya bagaimana, tidak akan sanggup. Wal imanu bihi wajib. Yang wajib bagi kita adalah mengimani. Cukup kita mengimani ayat ini bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Kita enggak perlu bertanya bagaimana istiwanya. Yang wajib hanya mengimani ayat-ayat istiwa. Wasu'alu anhu bid'atun. Adapun bertanya tentang kaifa istiwa itu dihukumi bid'ah. Kenapa? Karena dari zaman Rasulullah tidak ada orang yang bertanya istiwa. Wa ma'araka illa mubtadi'an, dan tidaklah aku memandang engkau kecuali engkau adalah seorang yang suka berbuat bid'ah. Sampai digituin sama Imam Malik. Nah, itu jawaban Imam Malik terhadap orang yang bertanya tentang istiwa. Makanya kita cukup mengimani saja bahwa Allah istiwa di atas arsy. Nah, kalimat istiwa jangan kita artikan pakai bahasa Indonesia, nanti salah pentafsiran. Cukup kita artikan dengan kata istiwa. Selanjutnya, wa innahu ta'ala qaribun min kulli maujudin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qaribun, itu dekat, min kulli maujudin, dari setiap perkara yang wujud. Di situ min ya, yang megang kitabnya min bukan man, salah harokat. Wa innahu ta'ala qaribun min kulli maujudin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekat dari setiap perkara yang wujud, termasuk kita makhluknya. Wa huwa aqrabu ilal insan min hablil warid, dan adapun dia Allah aqrabu, lebih dekat, ilal insan, kepada manusia, min hablil warid, kedekatan Allah dengan makhluknya itu lebih dekat daripada urat leher kita nih. Hablil warid, urat leher. Urat leher itu bagaimana dekatnya dengan kita? Bukan cuma dekat, bahkan menempel. Nah, Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Kalimat qarib atau aqrab, apa yang dimaksud dengan Allah dekat dengan makhluknya? Allah dekat dengan hambanya. Yang dimaksud dengan dekat di sini, ay ta'ala qaribun bi ilmihi la qurba makanin.
Yang dimaksud dengan dekat, Allah dekat dengan hambanya, Allah dengan dekat dengan makhluknya, yaitu bi'ilmihi, dengan pengetahuannya, dengan ilmunya Allah, bahwa Allah tahu dengan betul sedetail-detailnya dengan hambanya. La qurba makanin listihalatihi alaihi, bukan dekat zatnya, bukan dekat dari sudut tempat. Karena kemarin udah kita bahas dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah tidak memiliki tempat. Kalau dekat di sini diartikan dari sudut pandang tempat, berarti Allah seperti membutuhkan tempat. Artinya dekat di sini bermakna ilmu, pengetahuan, bahwa Allah mengetahui hambanya. Fa ilmuhu ta'ala muhitun bikulli mawjudin, maka adapun ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, muhitun, itu menyelimuti, bikulli mawjudin, dengan setiap perkara yang wujud, yang ada. Artinya seluruh makhluknya itu di dalam pengetahuannya Allah. Artinya Allah tahu dengan keadaan semua makhluknya. Fala yaghibu anhu syai'un, maka tidak terlihat samar atau tidak terlihat, tidak tampak. Anhu syai'un, sesuatu pun tidak ada yang samar di hadapan Allah, tidak ada yang tidak kelihatan. Kalau kita kan hanya bisa melihat sesuatu yang tampak, iya, sesuatu yang zahir, sesuatu yang kita lihat. Kalau yang tidak tampak ini kita tidak tahu. Wala takhfa alaihi khafiyatun, dan tidak terasa samar, samar alaihi, atas Allah, khafiyatun, perkara yang samar. Dalam pandangan Allah, dalam pengetahuannya Allah, sesuatu yang samar atau yang jelas atau yang zahir itu sama-sama terlihat dengan jelas. Beda sama kita, makhluknya hanya mampu melihat sesuatu yang terlihat. Kalau yang samar-samar kita juga melihatnya samar, apalagi dia tidak terlihat, seperti sesuatu misalnya ada di dalam sana, kita nggak tahu apa yang ada di dalam, karena pandangan kita hanya terbatas kepada sesuatu yang kita lihat. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah ma'akum, selalu bersama kalian, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Maksudnya apa? Pengetahuannya Allah, dimanapun kita berada, di situ Allah kita tahu tentang keadaan kita. Wa fil hadits an Ubadah bin Samit, dalam hadis diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdoli imanil mar'i, sesungguhnya dari keutamaan imannya seseorang, an ya'lama, bahwasanya dia tahu secara yakin, annallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jal, ma'ahu, itu bersama dia, haitsu kana, dimanapun dia berada. Jadi kita merasa Allah itu selalu berada di dekat kita, itu termasuk daripada tingkatan keimanan yang tinggi, dan termasuk daripada keutamaan sebuah keimanan. Kenapa? Kalau kita selalu merasa Allah ada di dekat kita, dimanapun kita berada, maka tidak akan kita sanggup untuk berbuat maksiat. Kita tidak akan sanggup berbuat kecuali hanya kebaikan. Kita tidak sanggup untuk berkata-kata kecuali yang kita ucapkan itu sebuah kebaikan. Kenapa? Karena Allah senantiasa ada dekat kita. Nah, ini kalau kita merasa. Makanya kalau seandainya kita, termasuk saya semua, khususnya umumnya jamaah sekalian, kalau di antara kita, ya, kalau diam-diam misalnya di tempat tersembunyi, kita melakukan sesuatu yang terlarang atau mungkin maksiat, berarti kita masih belum memiliki keimanan yang ini, belum merasa Allah berada di dekat kita, gitu aja gampangnya. Kalau kita merasa Allah ada di dekat kita, kita tidak akan mampu sanggup untuk melakukan perbuatan maksiat. Nah, makanya di sini dikatakan termasuk daripada keafdolan atau keutamaannya iman. Wa qauluhu wa huwa aqrabu ilal insani min hablil warid,
Dan adapun ucapannya musannif Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa huwa, dan adapun dia Allah aqrabu, lebih dekat ilal insan, kepada manusia, min hablil warid, daripada urat leher. Apa yang dimaksud dengan hablil warid? Hablul warid itu urqul unuq, urat leher, yajri fihi dam, yang mengalir di dalamnya apa? Darah. Jadi dari urat leher ini ada darah yang mengalir. Wa yasilu ila jami ajzail badan, dari urat leher sini darah yang ada di sini akan mengalir ke seluruh anggota badan. Itu yang disebut dengan hablul warid. Qala ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan Allah berfirman sesungguhnya wa nahnu, dan kami, aqrabu itu lebih dekat, ilaihi kepada insan, min hablil warid, bahkan lebih dekat daripada apa? Urat leher. Nah, ini adalah sebut dalil naklinya. Mengapa dikatakan Allah dekat dengan manusia, lebih dekat daripada urat leher? Karena memang ada ayat Al-Qur'an. Qala Abu Hayyan, berkata Abu Hayyan, wa nahnu aqrabu ilaihi qarbu ilmin. Imam Hayyan mengomentari ayat ini, yang dimaksud dengan wa nahnu aqrabu ilaihi itu artinya ay qarbu ilmin, dekatnya pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan pengetahuannya Allah kepada makhluknya? Nahnu bihi na'lamu bihi, kami tahu dengan hamba, dengan insan. Wa bi ahwalihi, dan dengan keadaannya insan tersebut. La yakhfa alaina syai'un, tidak akan terasa samar, tidak akan terlihat samar, alaina bagi kami, syai'un sesuatu pun, min khufyatihi, daripada kesamaran insan. Jadi kalau manusia kan ada perkara yang ia tampakkan, ada perkara yang ia sembunyikan, yang ada dalam hati. Kita semuanya ngelihat, saya ngelihat bapak-bapak ngelihat kepada saya akan secara zahirnya. Akan tetapi apa yang ada di hati bapak saya tidak tahu. Begitu juga bapak, apa yang ada di hati saya tidak tahu, tapi Allah tahu, meskipun perkara tersebut khafi, samar. Faka'ana dzatahu ta'ala qaribatun minhu. Nah, karena dikatakan sepertinya Allah sangat dekat pengetahuannya, seolah-olah faka'ana dzatahu ta'ala qaribatun minhu, seolah-olah seperti zatnya Allah itu dekat dengan kita. Karena saking taunya Allah dengan keadaan kita. Kita tidak akan tahu dengan keadaan seseorang kecuali kita dekat dengan dia. Kita ketemu seperti ini, atau dengan saudara kita. Nah, seolah-olah karena pengetahuan Allah sangat dekat dengan kita, sangat tahu dengan kondisi kita, seolah-olah zatnya Allah seperti ada di samping kita, hanya sepertinya saja. Wa huwa tamsilun. Nah, yang demikian adalah sebuah perumpamaan. Li faratil qurbi, karena saking dekatnya, sampai diumpamakan seperti seolah-olah zatnya Allah ada di dekat kita. Kaqaulil Arab, sebagaimana ada ucapan orang Arab, huwa minni maq'adal izar. Dia teman saya, di sini bukan Allah ya. Dia teman saya, minni bagiku, maq'adal izar, seperti ikatan apa? Sarung. Teman saya itu hubungannya dengan saya seperti ini, ikatan sarung. Ikatan sarung maksudnya apa? Nempel terus, sangat dekat hubungan saya dengan teman saya itu. Ini adalah ucapan dari orang Arab. Wa qala Ibnu Katsir, dan berpendapat Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tadi kan kebanyakan ulama, bahkan ulama-ulama tafsir kebanyakan mengartikan aqrab di sini ay pengetahuannya, ilmunya Allah. Kalau Imam Ibnu Katsir berbeda. Beliau berpendapat yang dimaksud dengan nahnu aqrabu ilaihi itu ay al murad malaikatuna aqrabu ilal insan min habli waridihi, min habli waridihi. Yang dimaksud dengan aqrab situ siapa? Malaikat. Malaikatuna, malaikat kami, kata Allah, aqrabu itu lebih dekat ilal insan kepada manusia, min habli waridihi ilaihi, lebih dekat daripada urat lehernya. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud aqrab di sini bukan pengetahuannya Allah, tapi malaikatnya. Dari mana Imam Ibnu Katsir mengambil pendapat seperti itu? Nanti di bawah.
wal hulul wal ittihad manfiyani bil ijma'i ta'ala Allah wa taqaddas. Wal hulul menyatu, wal hulul al ittihad ini nanti di pembahasan tasawuf. Tasawuf bahwasanya ada yang mengatakan al hulul itu Allah menyatu dengan manusia, ittihad manusia menyatu dengan Allah nanti. Dan ada pembahasan khusus dalam masalah ini, panjang pembahasannya, bahkan dikaji di dalam ilmu di kuliahan filsafat ya. Jurusan filsafat dibahas tentang ini, al-hulul wal ittihad. Nah, menurut kita ahlu sunnah, al-hulul menitis Allah menjadi satu dengan makhluk, wal ittihad dan makhluk menjadi satu dengan Allah. Manfiyani ini pendapat yang tertolak, tidak diterima. Bil ijma' berdasarkan kesepakatan para ulama. Makanya pernah kita dengarkan ulama dari Jawa, Syekh Siti Jenar, ya pernah dengar ya, mengatakan bahwa dia ada ana al-haq, saya adalah al-haq, karena dia merasa sudah menyatu dengan Allah. Nah, itu pembahasan mereka ada. Kalau kita secara zahir, secara syariat tidak menerima dengan hal yang demikian. Ta'ala Allahu, maha suci Allah, maha luhur, wa taqaddas dan maha suci. Wahada, dan adapun pendapatnya Imam Ibnu Katsir, kenapa beliau berpendapat yang dimaksud dengan aqrab ilaihi itu malaikatuna, kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala fil muhtadar, pada orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Allah menggambarkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut dengan ayatnya wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dalam surat Al-Waqiah ayat 85 Allah menjelaskan wa nahnu, dan kami, yang dimaksud kami di sini siapa? Ai malaikah, dan malaikat-malaikat kami aqrabu ilaihi, lebih dekat daripada mereka, ini insan yang mau meninggal, minkum dari kalian, walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihat. Ketika orang mau sakaratul maut, mau dicabut ruhnya, itu keadaan malaikat sangat dekat dengan manusia yang akan dicabut ruhnya, bahkan kedekatannya itu lebih dekat ketimbang daripada urat lehernya. Makanya Imam Ibnu Katsir di sini mengambil pendapat yang dimaksud nahnu aqrab, kalau yang pertama kan surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, Imam Ibnu Katsir sini mengambil pendapat juga malaikat. Kenapa? Karena ada ayat yang lain yang menjelaskan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Di situ artinya ditafsirkan malaikat, maka yang di atas pun malaikat juga. Ini aja berbeda pentafsiran. Wa ala kulli syai'in raqibun wa syahidun, dan Allah atas segala sesuatu raqibun, itu mengawasi, syahidun, dan itu menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan Allah raqib? Mengawasi hambanya, mengawasi makhluknya. Ar-raqib al-hafidh. Raqib itu artinya al-hafidh, yang memelihara. La yaghfulu, tidak lalai. Jadi Allah senantiasa mengawasi hambanya, dan ketika Allah mengawasi tidak ada katanya istilah lalai. Qala ta'ala wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Dalilnya mana? Ini ada dalilnya. Wa kana Allahu, dan adapun Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, raqiba, itu mengawasi. Jadi Allah senantiasa mengawasi. Wa syahid, apa artinya syahid? Al-ilmu, al-alim, tahu, sangat tahu, bima zahara, dengan sesuatu yang jelas, zahir, wa ma batana, dan dengan segala sesuatu yang tidak tampak atau tertutup. Ilma musyahadatin, alimnya dengan sesuatu yang zahir, alimnya dengan sesuatu yang batin, itu ilma musyahadah, melihat dengan jelas, menyaksikan dengan jelas. Qala Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu syahidun, itu menyaksikan. Apapun yang dilakukan oleh hambanya, apapun yang dikerjakan oleh hambanya, dia tahu dan sangat jelas menyaksikan, baik yang secara terang-terangan ataupun yang secara sembunyi-sembunyi. Wa man 'arafa annahu ar-raqib, maka barang siapa yang tahu bahwa Allah itu senantiasa mengawasi, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, raqabahu
lahu fi kulli syai', maka seharusnya orang tersebut harus merasa diawasi ketika dia mau melakukan sesuatu. Artinya mikir-mikir. Ketika ingin melakukan sesuatu yang terlarang atau berseberangan dengan syariat, harus mikir-mikir dulu, ini Allah tahu. Sebagai apapun kita, dimanapun kita berada, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita tidak akan bisa untuk melakukan sesuatu kemaksiatan. Walam yaltafit li ghairihi fi syai'in, dan dia tidak akan berpaling kepada yang lain selain Allah. Sepertinya kita kalau lagi sholat, kalau kita benar-benar merasa diawasi oleh Allah, maka pikiran kita nggak akan kemana-mana kecuali hanya kepada Allah. Sekarang kita bisa introspeksi diri kita. Berarti kalau pikiran kita masih kemana-mana, sholat, padahal lagi sholat, pikiran ke dagang, ke kerjaan, kemana-mana pikiran kita, itu berarti kita belum merasa diawasi oleh Allah. Bahkan diriwayatkan ada seorang habaib namanya Al-Habib Abdullah Asyatiri, Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, beliau ketika mau takbiratul ihram itu bergetar badannya. Baru mau takbiratul ihram, diriwayatkan oleh murid-murid beliau, keadaannya bergetar. Kenapa? Takut. Ketika mau sholat takbiratul ihram ini, dia mau menghadap siapa? Mau menghadap kepada Tuhannya, takut, saking getar, saking takutnya bergetar badannya. Dan melihat jamaah yang di belakang, beliau bergetar badannya, saking takutnya, karena dia akan berhadapan dengan Tuhannya. Kalau kita santai-santai aja, Allahu Akbar, pikiran kemana-mana, berarti kita belum merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa asasul muraqabah, maka adapun landasan atau dasarnya muraqabah, bagaimana cara kita mendapatkan rasa diawasi oleh Allah. Al ilmu, kita tahu bittila'illahi ta'ala, bahwa Allah senantiasa menerawang kita. Alama fi tawaya dhamir, atas dalam lepitan-lepitan apa? Hati kita. Jangankan yang di hati, lebih dalam daripada hati Allah tahu. Nah, kita harus meyakini itu supaya kita senantiasa merasa diawasi. Kita punya sifat muraqabah. Muraqabatun nafsi itu kalau dalam hadis dikatakan masuk dalam al-ihsan, ya, tingkatan ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan itu anta'budullaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya kamu tidak mampu, kita semua tidak mampu membayangi bahwa Allah melihat kita, maka yakinlah Allah melihat kita. Itu maqam daripada ihsan. Nah, begitu juga kalau kita pengen dapat muraqabah seperti ini, selalu merasa diawasi, maka kita harus meyakini hati kita bahwa perbuatan kita ini dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Wa dakhailil qalbi, dan bagian yang paling dalam daripada hati Allah tahu. Ini dakhail tawaya itu lepitan-lepitan. Bahkan kalau di dalam hati kita ada lepitan-lepitan lebih dalam dari hati, misalnya lintasan pikiran kita, Allah tahu. Kisatun, ada sebuah kisah, cerita. Kana li ba'dil masyayikh jam'un minat talamidah. Ada seseorang kiai ulama punya murid santri, ya, banyak santrinya. Wa kana qad khassa wahidan minhum bimazidi minat tarbiyah. Adanya syekh ini, ustadz ini menghususkan satu muridnya dibandingkan yang lain. Sangat diperhatikan, perhatiannya lebih, bahkan dikasih pelajaran tambahan. Istilahnya mendapat perhatian khusus salah satu santrinya. Faqalu ma sababu dzalik? Ya Syekh, kita kan banyak murid antum ini. Kenapa kok cuma satu doang yang benar-benar antum perhatiin? Apa kelebihannya? Apa penyebabnya sehingga antum memperhatikan satu murid ini melebihi kami semua yang ada? Faqala Syekh ubayyinuhu lakum. Oh, kamu bertanya seperti itu? Oke, saya akan kasih tahu. Kumpulin semua teman-temanmu semua, termasuk anak yang itu, dikumpulin semua. Tsumma dafa'a ila kulli wahidin min talamidatihi ta'iran. Kemudian setiap santri semua yang ada dikasih burung satu-satu.
Burung satu-satu dikasih kepada mereka. Buat apaan? Faqala azbah bihaitsu la yaraka ahadun. Sembelih burung itu yang kalian pegang di tempat yang mana di situ tidak ada yang melihat engkau. Tidak ada seorang pun yang melihat engkau. Sembelih. Mau di gunung, mau di hutan, mau di sawah, mau di laut, mau di mana aja silakan sembelih di tempat yang tidak ada orang melihat engkau menyembelih. Famaudu, akhirnya mereka pergi semua. Tsumma raja'a kullu wahidin minhum wa qad dzabaha ta'irahu wa qad dzubiha ta'iruhu. Kemudian setelah pergi berapa saat mereka kembali semua dengan bahagia dengan membawa burung sudah disembelih. Karena diperintah suruh sembelih. Akhirnya balik dengan membawa burung yang sudah sembelih dengan gembira karena sudah melakukan tugas dari syekhnya. Wa ja'a dzalika tilmid bitair hayyan. Akhirnya santri kesayangannya syekh tadi datang terlambat. Paling belakang datang dengan membawa burung yang masih hidup. Faqala syekh halla dzabhatahu. Kenapa kamu gak sembelih ini burung? Padahal tadi perintahnya untuk disembelih. Faqala, kemudian santri itu menjawab, amartani an azbahahu haitsu la yarani ahadun. Wahai guruku, bukankah engkau memerintahkanku agar menyembelih burung ini di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun? Walam ajid maudhi'an la yaranillahu fihi. Aku tidak menemukan tempat yang mana di situ Allah tidak melihatku. Dimanapun saya pergi, saya merasa dilihat oleh Allah. Dimanapun saya pergi, di gua, di gunung, di laut, di bukit, semua saya merasa Allah sedang melihat saya. Faqala syekh, lihada sabab akhassuhu bimazidin minat tarbiyah. Wahai santri-santri yang lain, silahkan perhatikan. Sebab inilah saya memberikan dia pelajaran tambahan, perhatian tambahan. Kenapa? Karena anak ini memiliki maqam muraqabah. Selain memiliki maqam muraqabah, dia amali itu. Kalau orang sudah memiliki maqam muraqabah, maka bisa dipastikan dia tidak akan bermaksiat. Orang yang tidak bermaksiat itu lebih mudah untuk mendapatkan ilmu. Dikatakan al-ilmu nurun wa nurullah la yuqalil asi. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, dia udah punya maqam muraqabah, otomatis pasti tidak akan bermaksiat dan kalau mendapatkan ilmu cepat biasanya. Cepat dapat, cepat masuk, cepat paham. Itu adalah maqam muraqabah. Lidha, oleh karena ini semua penjelasan tentang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa afdalut ta'at, adapun seutama-utama ketaatan, muraqabatullahi ala dawamil awqat. Merasa diawasi oleh Allah di setiap saat, di setiap waktu, itu adalah ketaatan yang paling baik. Karena otomatis kalau setiap saat kita merasa diawasi, itu pasti kita tidak akan bermaksiat. Adapun meninggalkan perbuatan maksiat itu lebih utama daripada melakukan ketaatan. Ibadah-ibadah sunnah. Lebih mulia kita meninggalkan satu maksiat daripada berokat-rokat sholat sunnah. Karena lebih berat. Orang melakukan sholat sunnah gampang aja, tapi meninggalkan yang namanya maksiat itu sangat berat. Waman arafa annahu syahid abadahu alal muraqabah. Barang siapa yang mengetahui kalau Allah itu asyahid, selalu memperhatikan Allah, sesungguhnya Allah Maha Syahid, Maha memperhatikan, abadahu alal muraqabah, maka niscaya dia akan beribadah dalam keadaan merasa diawasi. Kalau kita memiliki muraqabah, kita yakin bahwa Allah syahid senantiasa memperhatikan kita, niscaya kita akan selalu merasa diawasi ketika ibadah. Fala yarahu haitsun nahahu, dia tidak akan melihat sesuatu yang sekiranya dilarang oleh Allah.
wala yafqiduhu haitsu amarahu, dan dia tidak akan meninggalkan perkara yang mana perkara itu diperintahkan oleh Allah. Itu adalah makom daripada muraqabah dan syahid. Hayyun qayyumun wa bi malaikatillahi wallahu taala alam bisawab. Sampai sini saja kajian kita. Kalau jamaah ada yang ingin ditanyakan, persilakan. Kalau saya tahu, insyaallah saya jawab. Kalau belum tahu, insyaallah di Jumat depan. Ada ya? Kalau nggak ada, kita cobakan saja. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi tamshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallinna waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad